Halo semuanya, kembali lagi di podcast edukasi bersama saya Fitri Nafika Nababan dan juga teman saya Muhammad Ali Ridho. Kali ini kami akan membahas mengenai sustainability bisnis digital. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sustainability bisnis itu. Nah, sustainability bisnis dapat kita artikan sebagai bisnis yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar perusahaan selalu peka terhadap suatu perubahan di dalam menyusun suatu rangkaian strategi. Salah satu yang harus terus-menerus kita lakukan dalam mendukung sustainability suatu bisnis adalah dengan selalu melakukan inovasi. Lalu, mengapa kita harus melakukan inovasi? Kita melakukan inovasi supaya bisnis yang kita jalankan itu tumbuh secara maksimal. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa jenis-jenis inovasi dalam bisnis. Yang pertama itu ada inovasi bisnis model. Dalam inovasi ini, perusahaan berupaya membuat sebuah model atau tipe bisnis yang baru, baik dari segi pemasaran produk, meraih pendapatan, dan struktur operasi internalnya. Yang kedua itu ada inovasi produk dan performa. Dalam inovasi ini, perusahaan berupaya meningkatkan performa dari produk yang telah dirilisnya sebelumnya. Dalam inovasi ini, konsumenlah yang sangat berperan besar karena inovasi ini dilakukan berdasarkan dari permintaan konsumen itu sendiri. Yang ketiga ada inovasi proses. Inovasi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dari proses produksi, distribusi, serta promosi. Inovasi ini juga didorong oleh adanya permintaan konsumen dan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam operasinya. Yang keempat ada inovasi network. Inovasi ini dilakukan dengan membuat metode baru untuk kegiatan networking atau kolaborasinya. Perusahaan dapat membangun lebih banyak hubungan dan koneksi profesional di industrinya. Yang kelima ada inovasi marketing atau sales. Dilakukan dengan penerapan metode pemasaran yang baru, misalnya peningkatan desain produk atau pengemasan, penempatan produk, promosi produk, atau harga. Yang keenam ada inovasi teknologi. Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan, brand loyalty, dan membuat perusahaan lebih unggul dari kompetitor. Tidak hanya itu, inovasi teknologi juga dapat membantu perusahaan dalam membuat proses serta lingkungan kerja yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya, bagaimana sih cara berinovasi? Yang pertama itu dengan memunculkan kreativitas. Ketika berinovasi, kreativitas itu sangat diperlukan. Dengan berpikir kreatif, kita dapat dengan mudah mendapatkan ide-ide baru untuk mengembangkan usaha bisnis kita. Yang kedua itu memanfaatkan feedback dari konsumen. Dalam berinovasi, kita dapat menganalisa atau mengamati kebutuhan dari konsumen kita dengan menampung setiap masukan atau feedback yang diberikan oleh konsumen, kemudian dijadikan sebagai referensi untuk melakukan inovasi. Yang ketiga, melakukan analisis kompetitor. Cara ini dapat dilakukan dengan menganalisis produk seperti apa yang dimiliki oleh kompetitor kita, detail produknya bagaimana, layanannya seperti apa, hingga fitur yang dimilikinya. Kita dapat mengadopsi strategi yang sama dengan kompetitor, namun dengan melakukan inovasi yang lebih unggul. Yang keempat, terbuka terhadap perubahan. Untuk adanya keberlanjutan dari bisnis kita, maka kita tidak perlu ragu ketika ingin melakukan inovasi. Kita dapat melakukan perubahan yang positif supaya bisa menyesuaikan dengan permintaan konsumen yang selalu berubah. Yang kelima, memanfaatkan teknologi. Cara ini dapat kita lakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Misalnya untuk memasarkan produk, kita dapat menggunakan layanan di platform digital seperti website atau media sosial, sehingga konsumen akan lebih mudah mengakses informasi produk yang perusahaan kita sediakan. Yang keenam atau yang terakhir itu membentuk tim yang solid. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan sebelum mereka melakukan tugasnya, sehingga cara ini juga akan menciptakan harmonisasi tim yang bagus dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengembangkan usaha? Yang pertama, kita dapat melakukan branding melalui channel yang efektif. Yang kedua,
Melakukan promosi dengan memanfaatkan influencer. Yang ketiga, mengikuti acara seminar mengenai dunia digital. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan website dan media sosial. Yang kelima, konsisten membuat konten pemasaran yang menarik. Selanjutnya ada efisiensi bisnis digital. Efisiensi yang dimaksud di sini yaitu di mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan produk yang diinginkan dengan usaha seminimal mungkin dengan keuntungan sebesar-besarnya. Dampak dari efisiensi ini sendiri yaitu mampu membuat bisnis lebih kompetitif dan juga dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya kita bahas tentang prospek masa depan usaha nih. Nah, usaha yang di prospek masa depan itu adalah sebuah usaha yang berkelanjutan, di mana usaha yang berkelanjutan itu adalah usaha yang menghasilkan produk yang dibutuhkan dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu biasanya produk yang mengisi kebutuhan pasar itu selalu ada atau akan ada dalam jangka waktu panjang. Contohnya, produk yang selalu dibutuhkan pasar adalah produk makanan. Sedangkan produk yang di masa depan akan memiliki pasar besar adalah produk-produk digital seperti jasa pembayaran online. Nah, biasanya usaha itu memiliki pangsa pasar yang luas. Merespon tren adalah hal yang positif karena produk yang sesuai dengan tren saat munculnya tren tersebut biasanya cenderung akan sangat laku di pasaran sampai antri-antri. Contohnya saja seperti odading Mang Oleh, es kepal Milo. Nah, namun sekarang bagaimana nasibnya? Sekarang kita hampir sudah tidak pernah mendengar odading Mang Oleh maupun es kepal Milo. Nah, untuk itulah sebuah usaha harus memperhitungkan atau memprediksi kapan sih harus mengurangi atau menghentikan produk yang hanya untuk merespon tren. Alternatif lain untuk prospek masa depan adalah mendedikasikan suatu usaha sebagai penyedia kebutuhan bagi orang-orang yang setia pada tren tersebut. Nah, fenomena tren ini sangat relevan pada contoh usaha pakaian, di mana mayoritas model pakaian umumnya memiliki masa tenar dan surutnya, dan ini harus direspon dengan tepat oleh pelaku usaha, yaitu kita. Nah, selain sudah membahas tentang prospek masa depan suatu usaha, sustainability juga memiliki unsur kepemimpinan seorang pemimpin dari pengusaha tersebut. Gimana sih sifat-sifat yang harusnya dimiliki seorang pengusaha agar usahanya itu selalu dalam tahap yang berkelanjutan atau selalu ada dalam dari waktu ke waktu. Nah, apa aja sih kira-kira sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, di mana salah satunya adalah bertanggung jawab. Kemudian dapat membuat target dan juga mengevaluasi dari hasil kerjanya tersebut, dari hasil usaha tersebut. Lalu kemudian juga dapat menciptakan suasana pekerjaan yang baik itu bagi dirinya dan juga karyawan yang kerja di perusahaannya. Kemudian memiliki sifat yang tegas, lalu dapat memberikan teladan yang baik dan juga mampu menghadapi tekanan, karena bagi seorang pemimpin atau pengusaha itu banyak mengalami tekanan, baik dari misalkan komplain dari customer, penurunan penjualan, penurunan pendapatan, lalu juga masalah karyawan. Kita tetap harus mampu menahan tekanan-tekanan tersebut dan juga memberikan teladan dan semangat bagi karyawan kita. Nah, itu merupakan beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar usahanya itu terus berkelanjutan atau dalam tahap sustainability. Teman-teman, selain tadi membangun usaha itu juga pasti memiliki suatu resiko. Nah, namun dengan mengambil resiko tersebut, kita juga tentu memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan yang besar sesuai dengan resiko yang diambil. Nah, resiko-resiko apa aja sih yang ada dalam bisnis digital? Nah, resiko yang ada dalam bisnis digital yang pertama adalah persaingan yang cukup ketat karena jumlah kompetitor yang terus bertambah. Nah, tentu saja dalam bisnis digital ini, misalkan menjadi content creator, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengupload video-video konten mereka, kreatif membuat video ini dan membuat video itu. Nah, makin banyaknya video-video content creator, tentu makin berisiko untuk video kita tidak ditonton. Nah, itu merupakan satu risiko dalam bisnis digital. Lalu ada apa lagi? Kemudian yang lainnya yaitu permintaan pasar yang terus berubah dan dinamis. Kemudian juga masih maraknya
berbagai penipuan di bisnis digital ini, sehingga masyarakat itu masih belum sepenuhnya percaya terhadap bisnis digital. Kemudian apalagi sih kira-kira resikonya dalam melakukan bisnis digital? Ternyata nih bisa juga dari kitanya sendiri, dari pemilik usaha, di mana ketersediaan barang itu tidak mencukupi permintaan yang ada di pasar, tidak bisa mencukupi permintaan konsumen, yang memungkinkan konsumen itu tidak akan melihat lagi produk kita gitu, karena pasti ini nggak ada, pasti ini nggak ada gitu. Nah, kemudian resiko yang selanjutnya yaitu proses pemasaran yang masih belum efektif ya, karena apalagi startup itu masih memilih yang promosi yang gratisan gitu dibandingkan yang berbayar. Mungkin memilih tidak akan menggunakan Google AdSense atau Google Ads atau YouTube gitu, iklan di YouTube ataupun IG menggunakan afiliator itu masih jarang karena masih mengeluarkan biaya ataupun berbayar. Namun dari resiko-resiko tadi kita tidak boleh mundur gitu, karena sesuai tujuan kita dalam melakukan suatu bisnis yaitu mendapatkan keuntungan yang besar, karena di balik resiko tersebut terdapat peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan. Kita bisa saja mengajak rekan-rekan untuk membuat ide, ataupun sudah ada tim khusus untuk berinovasi, menciptakan ide baru atau berinovasi melalui program-program progres. Seperti misalkan konten kreator, kita bisa melakukan suatu video konten yang baru, inovasi yang baru, beda dari yang lain, apa cirinya, ciri khas, yang tentu akan membuat penggemar itu masih setia terhadap video kita. Nah, mungkin di tengah perjalanan ataupun di dalam suatu bisnis pasti terdapat suatu kendala atau kegagalan. Namun hal tersebut tidak boleh mematahkan semangat kita. Justru kita harus selalu etos dalam melakukan kerja tersebut, selalu tekun, karena peluang bisa didapatkan. Misalkan saja kita bisa mengambil peluang yang lain. Misalkan dalam target pasar kita memilih target A, namun kita bisa mencoba hal baru seperti coba kita ke target pasar ke B gitu. Siapa tahu di sanalah rezeki kita, siapa tahu di sanalah peluang yang sebenarnya. Mungkin sekian podcast dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berusaha, semangat berwirausaha. Dan mari sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.